Kali ini kami menyoroti pemirsa berkenaan dengan akses kesehatan yang masih menjadi PR besar bagi sejumlah warga di pelosok daerah. Namun ternyata tidak hanya di luar Pulau Jawa, di Kabupaten Bogor yang hanya berjarak beberapa jam dari ibu kota Jakarta, tepatnya di Desa Sukawangi, ribuan warga harus berjuang menempuh jalan panjang menuju puskesmas terdekat. Seperti apa kisahnya? Berikut segmen telusur kasus demi sehat warga berjuang mencapai Vaskes oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Sehat itu mahal pemirsa, tapi kita bukan hanya bicara soal biaya, tapi juga akses kesehatan. Tak perlu jauh-jauh keluar Pulau Jawa. Saat ini saya ada di Kabupaten Bogor yang merupakan tetangga dari ibu kota Jakarta. Ternyata masyarakat di sini masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau mereka sakit? Ikuti penelusuran kami. Akses kesehatan tampaknya masih menjadi PR besar bagi sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini tim Metro TV menelusuri Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami mendapatkan informasi bahwa akses menuju ke fasilitas kesehatan di sini butuh waktu lebih dari 1 jam. Jaraknya lumayan luar biasa, sangat jauh. Jauh ya, tapi Iya. Kalau dari pemukiman yang ini ya? Iya, dari Sukawangi. Ini kalau 1 jam ini nggak ada yang lebih dekat? Nggak ada lagi, hanya ini aja, akses ke puskesmas. Desa Sukawangi memiliki 4.165 kepala keluarga dengan total 13.574 jiwa. Merupakan desa terjauh dari puskesmas yang ada di Kecamatan Sukamakmur. Salah satu puskesmas terdekat di sini yakni Puskesmas Sukadamai yang melayani 4 desa, yakni Desa Sukawangi, Sukaharja, Sukadamai, dan Sukaresmi. Sementara RSUD terdekat ada di RSUD Cilengsi yang membutuhkan waktu tempuh 2,5 jam dan RSUD Cimacan di Kabupaten Cianjur sekitar 2 jam. Punten, saya dari Metro TV, saya mau tanya Bu, saya cari puskesmas dekat sini di mana ya? Oh, ada puskesmas itu jauh yang puskesmasnya. Kalau di sini ada juga puskesmas pembantu. Oh, kalau puskesmasnya jauh ya? Oh, Berapa adanya? kilo dari sini? Oke, kalau pustunya nih saya ke arah mana? Ini Ke- lurus, heeh. lurus terus belok kiri. Sepertinya ini pemirsa puskesmas pembantu yang dimaksud warga tadi sepi, tapi kita coba ke dalam. Permisi, Ya, silakan masuk. maaf ganggu. Iya. Saya Pulpi dari Metro TV. Oh iya, saya Bidan Risna. Oke, Bu Lisnat, kan saya tadi coba cari-cari puskesmas di sekitar desa ya. Tadi saya diarahkan sama warga untuk ke puskesmas pembantu ini. Kalau di desa ini memang cuma ada puskesmas pembantu ini atau ada puskesmas lain? Oh iya, kalau untuk puskesmas pembantu di desa ini cuma 1 ini aja. Kalau untuk puskesmasnya? Puskesmasnya kita ada di Sukamakmur itu ada 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Sukadamai sama Puskesmas Sukamakmur. Kalau berarti kan ini jadi salah satu akses kesehatan yang diandalkan warga. Ya, Seberapa banyak yang datang sih Bu setiap harinya? kita kebetulan kan habis renov ya. Sebelum renov ini kita paling ya 10 dalam sehari itu. Tapi setelah renov ini alhamdulillah pasien yang datang tuh bisa nyampe 20 atau 30. Cuma ya berobat jalan aja. Apa biasanya keluhan yang paling banyak? Paling lambung, batuk pilek, demam seperti itu, pegel-pegel. Nah, berarti untuk fasilitas juga nanti akan segera dilengkapi. Insya Allah untuk fasilitas dari Dinas Kesehatan sih udah turun ya, udah banyak yang kami udah dapat. Untuk sumber daya manusianya juga kita udah mengajukan kembali dan udah dapat. Meski ada puskesmas pembantu, namun warga yang memerlukan fasilitas kesehatan lanjutan seperti melahirkan dengan kondisi tertentu hingga penyakit yang perlu ditangani lebih lanjut tentu tak bisa dilayani di sini. Sebab hanya ada bidan, bukan dokter, serta fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Kalau ke puskesmas memang jaraknya cukup
cukup jauh. Kita kebetulan masuknya ke Puskesmas Sukadamai. Nah, untuk Pustu sendiri memang ya alhamdulillah kalau kondisinya setelah mendapatkan rehab jadi agak sedikit pelayanannya lebih bagus, hanya saja mungkin untuk sarana prasarana kesehatan lebih lanjutnya masih kurang. Tapi kalau kita lihat ya, Pak Ujang, kan ini jumlah warganya banyak, sementara akses kesehatannya sangat terbatas. Seberapa penting sih untuk menambah atau sebenarnya itu sudah cukup? Saya kira dengan luasan wilayah untuk Kecamatan Sukamakmur ini penting. Untuk ditambah? Ya, untuk ditambah. Sarana kesehatan ini kebetulan kan untuk Puskesmas Sukadamai ini mencakup 4 desa yang memang secara luasan itu sangat luas. Kami kira ya idealnya sih ada 4-5 puskesmas mungkin. Kebetulan mungkin ada pasien juga nih yang diperiksa di Pustu dan harus kalau memang tidak bisa ditangani di sini akan langsung dibawa ke Puskesmas Sukadamai. Naiknya ini? Naiknya ini. Wow. Ya, ya pakai yang ada lah, pakai yang ada sehingga pasien warga masyarakat kami ini bisa tertangani dengan cepat. Cukup sering, Pak? Sering. Oke. Sering. Karena kalau saya lihat tidak ada apa ya, semacam angkutan umum nggak ada ya, Pak? Tidak ada, di sini tidak ada. Bapak, permisi. Ini mau ke puskesmas? Iya. Oh, mau ke puskesmas. Saya boleh ikut coba? Oh, boleh. Di tengah perbincangan kami, ada seorang warga yang harus dibawa ke puskesmas untuk cek kesehatan. Karena tak ada kendaraan pribadi maupun angkutan umum, warga terpaksa menumpang mobil bak terbuka seperti ini. Kami pun ikut mengantar warga ke Puskesmas Sukadamai dan melihat seberapa jauh jarak dan seperti apa medan yang harus dilalui. Saya sudah ada di atas truk pickup nih pemirsa untuk menuju ke Puskesmas Sukadamai dengan membawa ada salah seorang warga dan ada salah satu keluarganya dengan Mas siapa? Skandar Isman. Ini Bapak sakit apa? Sakit dalam. Sakit dalam paru-paru. Oke. Sudah sempat dibawa ke Pustun cuman nggak bisa ditangani ya? Ya nggak bisa ditangani, harus dirujuk ke Puskesmas Sukadamai. Nggak dinaikin motor, nggak ada motor atau memang Bapak kondisinya nggak bisa naik motor? Ya kondisinya sudah nggak bisa dibawa ke motor, harus dibawa ke mobil. Cuma yang ada mobil muat sayur. Ini sering kayak gini? Ya sering, udah beberapa pasien sih, sering banget. Nggak ada kendaraan yang lain. Ini truk sayur nyegat di jalan atau minta tolong tetangga yang mumpung mau turun? Ya ini sekalian aja menumpang lewat, dia mau nurunin sayuran, di sebelah sana ikut numpangin pasien gitu Pak. Selama Bapak bisa tiduran? Ya, selama Bapak bisa tiduran. Oke. Pak Ujang, sering ternyata seperti ini ya? Sering, cukup sering sih. Ya karena ya tadi kita dengan keterbatasan armada untuk sarana kesehatan seperti ambulan, kita sendiri juga belum memiliki untuk ambulan desa. Adapun mobil siaga desa yang Cuman satu dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tak lama mobil bak terbuka yang kami tumpangi berhenti. Ini sudah sampai? Oh belum. Sekalian bawa sayuran dulu. Ada yang memang harus dinaikin di bawah. Karena sekalian. ini pickup untuk bawa sayur ya. Betul. Jadi sekalian gitu pemirsa. Jalan. Lanjut lagi. Ini ya pemirsa, gambaran saking sulitnya akses kesehatan di sejumlah daerah, padahal ini masih di Pulau Jawa, masih di Kabupaten Bogor, tapi warga yang sakit ini harus dibawa bersama dengan sayur-sayur ya Pak Ujang ya? Iya. Bahkan pernah satu waktu ada sama kambing juga. Kambing? Iya, kadang kan warga kami ini ada yang memang jual ternak, kemudian sayuran. Ya intinya masyarakat ini memanfaatkan akses yang ada lah. Berdasarkan Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat, pada pasal 10 disebutkan syarat-syarat pendirian puskesmas. Salah satunya maksimal waktu tempuh 60 menit dari desa atau kelurahan terjauh ke puskesmas kawasan tidak terpencil.
Hampir 1,5 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Puskesmas Sukadamai. 1 jam lebih sedikit pemirsa, akhirnya kami sampai di Puskesmas Sukadamai untuk membawa ini warga yang akan melakukan kontrol atau check up begitu ya. Tadi masih bersama dengan sayuran yang harus kita bawa karena ini akan menuju lagi ke Kabupaten Bogor begitu yang lebih di bawah untuk kita bawa. Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya bagaimana perjuangan warga untuk bisa mencapai ke puskesmas terdekat, yang paling terdekat saja 1 jam lebih menggunakan bak terbuka. Saya yang sehat pemirsa, anginnya kencang, kelokannya luar biasa, ada beberapa jalan juga yang rusak, dan dapat Anda bayangkan bagaimana nasib warga-warga yang dalam kondisi sakit bahkan kritis. Kami mencoba menghubungi Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Namun Kemenkes menyebut fasilitas kesehatan merupakan wewenang pemerintah daerah. Usaha warga desa Sukawangi menuju fasilitas kesehatan hanyalah sekelumit cerita sulitnya akses kesehatan di Indonesia. Pemerintah tentu perlu segera turun tangan agar kisah serupa tak perlu lagi terjadi. Seperti itulah pemirsa, sulitnya akses kesehatan di daerah di Indonesia. Bukan hanya fasilitas, tapi SDM tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.